Baik, saat ini saya akan menjelaskan implementasi dari hibah program kompetisi Kampus Merdeka. Saat ini UKI Paulus berada di Liga 3, yang mengapa kita mengambil yang Liga 3? Karena yang disyaratkan itu adalah jumlah mahasiswa dan total prodi yang ada di universitas tersebut. Kalau melihat jumlah mahasiswa dan total prodi, maka UKI Paulus bisanya ikut di Liga 3. Dan puji Tuhan di Liga 3 ini program studi akuntansi itu memperoleh kepercayaan untuk pendanaan tahun pertama. Kita berharap pendanaan ini tidak berhenti di tahun pertama, tetapi dapat bergerak ke tahun kedua dan ketiga. Dan itu hanya bisa berjalan kalau mahasiswa, dosen, seluruh staf yang ada di program studi akuntansi UKI Paulus beserta di universitas itu mendukung kegiatan ini. Dana yang kita peroleh dari kegiatan PKKM ini untuk tahun pertama itu Rp966.600.000. Nah, uang tersebut yang diberikan oleh pemerintah itu harus digunakan untuk indikator kinerja utama. Yang harus diperhatikan itu adalah kualitas lulusan, kualitas lulusan dan kualitas dosen. Untuk kualitas lulusan sendiri itu diharapkan agar lulusan itu berhasil mendapatkan pekerjaan. Jadi kita tidak boleh atau kita harus meminimalisir alumni yang menganggur. Kemudian yang berikutnya adalah agar program studi itu dapat menghasilkan wira swasta atau wira usahawan muda. Kemudian yang berikutnya itu adalah dari kualitas lulusan, itu diharapkan agar mahasiswa dapat menghabiskan 20 SKS di luar kampus dan meraih prestasi minimal di tingkat nasional. Nah, ini yang wajib. Uang itu harus dihabiskan untuk kegiatan tersebut. Nah, selain kualitas lulusan, dosen juga harus berkualitas. Yang pertama itu, dosen harus menjalankan tridharma perguruan tinggi, kemudian dapat mendampingi mahasiswa untuk prestasi di tingkat nasional. Itu minimal ya, kalau bisa ke internasional jauh lebih bagus lagi. Kemudian, kualifikasi doktor. Nah, diharapkan agar program studi itu memiliki kualifikasi doktor dan memiliki sertifikasi kompetensi. Ini tidak perlu khawatir, di program studi akuntansi sendiri sudah ada dosen yang mengikuti program doktoral dan juga dosen yang mengikuti sertifikasi. Tujuannya ini adalah supaya dosen itu punya pengetahuan yang mumpuni untuk mengajar dan untuk menggerakkan mahasiswa di program studi akuntansi ini kita sudah jalankan. Kemudian, luaran penelitian dan pengabdian masyarakat dosen itu harus dapat memperoleh pengakuan internasional. Ini juga kita cadangkan, tetapi kita cadangkan di tahun kedua dan ketiga. Kemudian dari kualitas kurikulum, ya. Jadi kurikulum itu tidak boleh hanya satu arah, tapi kurikulum itu yang diajarkan di universitas itu memang digunakan di dunia industri. Jadi jangan sampai berbeda yang diajarkan di pendidikan, berbeda yang harusnya digunakan di tempat pekerjaan atau di dunia industri. Sehingga itulah kenapa program studi itu harus bermitra dengan perusahaan-perusahaan supaya nanti materi yang diberikan tidak jauh dari implementasi yang ada di lapangan, sehingga mahasiswa kita lebih cepat terserap ke lapangan ya. Seperti itu. Kemudian persentase mata kuliah program sarjana yang menggunakan pendekatan pemecahan kasus ya, atau Project Based Learning sebagai bobot evaluasi. Jadi jangan heran, di program studi akuntansi sendiri, hampir semua mata kuliah itu tujuannya memecahkan kasus, terutama untuk mata kuliah di program studi akuntansi sendiri. Karena memang itu dituntut. Supaya apa? Supaya mahasiswa terbiasa berpikir kritis. Bukan kritik ya, tetapi kritis. Artinya, dia tahu bahwa ada sebuah masalah dan dia mengerti bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang berikutnya yang ke-8, memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui oleh pemerintah. Nah, ini kita sedang berupaya. Jadi saya jelaskan sedikit bahwa di proposal awal pada saat kita mengajukan, semua 8 komponen ini kami ajukan, termasuk ini yang kegiatan-kegiatan internasional. Tetapi pada saat kami mengajukan proposal awal, itu kami meminta dana kurang lebih 1,4 miliar. Setelah dibaca kami punya proposalnya program studi akuntansi, itu dimasukkan perbaikan, saran-saran perbaikan agar program studi akuntansi UKI Paulus itu menunda dulu kegiatan internasionalnya dan lebih fokus untuk pengembangan
internalnya, penguatan internalnya dulu. Nanti setelah penguatan internalnya kuat, sambil menguatkan penguatan internal, sambil juga mempersiapkan diri mengarah ke internasional. Itu yang diinginkan oleh reviewer. Dan pada saat itu kami diminta untuk memperbaiki proposal, kami memperbaikinya ya di bawah komando dari Bu Maria dan Ibu Priska. Kemudian kami mengeluarkan anggaran yang bersifat internasional dan kami mengajukan ulang kembali dana sebanyak 805 juta rupiah. Tetapi puji Tuhan, dari yang kami ajukan pemerintah menaikkan sebanyak 966.600.000 rupiah. Itu adalah apresiasi dari pemerintah terhadap perancangan kegiatan yang dibuat oleh dosen-dosen muda kita di program studi akuntansi. Jadi Anda tidak perlu khawatir, Anda sudah tepat kalau sudah berkuliah di program studi akuntansi, karena terbukti bahwa dosen-dosen muda kita mampu untuk memenangkan hibah kompetensi tersebut. Artinya, kemampuan dari dosen-dosen muda kita itu sudah sampai levelnya di tingkat nasional. Ini perlu digarisbawahi, sebenarnya apa tujuan dari pemerintah membuat program kompetisi kampus merdeka? Tujuannya itu adalah sebagai landasan transformasi pendidikan. Nah, apa sebenarnya yang menjadi dasar mengapa pemerintah menginginkan adanya transformasi pendidikan? Ya, ini saya kutip dari beberapa surat kabar online bahwa ternyata negara kita dari sisi kualitas pendidikan tertinggal 128 tahun dari negara maju. Anda bisa bayangkan kalau misalnya Anda tertinggal 128 tahun dari negara maju. Dan itu menjadi PR bagi pemerintah bagaimana caranya untuk mengejar 100 tahun itu, ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah dari Menteri Pendidikan sendiri, Bapak Nadiem Makarim, itu mengatakan bahwa mengapa sistem pendidikan kita tertinggal? Karena sistem pendidikan kita itu tidak dibenarkan untuk mengambil resiko. Ya, sangat berbeda dengan perusahaan. Kalau perusahaan kan kalau misalnya ada masalah, kita tahu ada risikonya, kita berusaha untuk meminimalkan risiko tersebut dan kita melihat peluang. Jadi risiko kita ubah jadi peluang. Nah, kalau di sistem pendidikan dianggap bahwa sistem coba-coba itu tidak dibenarkan atau mengambil risiko itu diminimalisir. Itulah yang menyebabkan sistem pendidikan kita menjadi tertinggal dan itu yang coba diubah oleh pemerintah, mindset dari baik dari tenaga pengajar maupun akademisi bahwa sebenarnya kita tidak boleh stagnan dan kita diuntungkan dengan adanya COVID. Jadi COVID itu selain menimbulkan masalah, dampak negatif juga menimbulkan dampak positif. Dari dampak positifnya, mau tidak mau ketika semua orang bekerja dari rumah, maka sistem pendidikan juga harus bekerja dari rumah. Dan saat itu mulai terlihat mana universitas atau mana universitas yang secara otodidak berusaha untuk keluar dari zona nyamannya. Nah, di program studi akuntansi sendiri, kalau misalnya kalian melihat bahwa ada beberapa dosen ketika masuk di bekerja dari rumah, itu berupaya untuk menyajikan materi dalam bentuk video pembelajaran. Walaupun saat itu belum ada instruksi dari pemerintah bahwa seperti ini model pembelajaran kalau misalnya dilakukan dari rumah. Tetapi sudah ada beberapa dosen yang mulai melakukan transformasi tersebut tanpa menunggu instruksi atau perintah. Nah, itulah yang dikerjakan oleh dosen-dosen di program studi akuntansi. Nah, untuk transformasi tersebut, itu pemerintah tadi menyiapkan 8 IKU ya, mulai dari kualitas lulusan, kualitas dosen, dan kurikulumnya. Nah, untuk mahasiswa sendiri, ada 8 lagi IKU yang ditawarkan. Tapi untuk program studi akuntansi, kita mengambil yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan kita, sesuai dengan profil dari lulusan prodinya kita. Maka yang kita ambil itu adalah yang ini ya, kegiatan kewirausahaan, kemudian pertukaran pelajar, magang, penelitian, dan riset. Ini yang kita ambil untuk tahun pertama, ya. Nah, sekarang kita lihat kembali, yang diminta oleh pemerintah itu adalah membangun sistem yang berkesinambungan. Jadi dana yang diturunkan itu tidak habis begitu saja, tetapi harus juga dipikirkan bagaimana caranya agar ketika pendanaan itu selesai dari pemerintah, program tersebut tetap jalan. Ya. Ketika dana itu sudah tidak turun dari pemerintah, kita sudah punya sistem yang kuat untuk terus mengelola kegiatan tersebut. Nah, ini saya kembali ke sini ya. Programnya kan diminta berkesinambungan. Dan ini bagaimana cara mesinambungkannya, itu diberikan otoritas kepada program studi
dan juga kepada universitas untuk memikirkan bagaimana caranya. Di program studi akuntansi sendiri, ketika di awal kami mengatakan bahwa nanti akan ada proses pertukaran pelajar, nanti magangnya magang industri ya, kemudian nanti ada risetnya beneran turun ke lapangan. Itu reaksi ya dari mahasiswa luar biasa. Mereka itu cukup apresiasi dengan kegiatan-kegiatan yang dimaksud. Tetapi Anda harus tahu bahwa semua kegiatan ini ya, mulai dari wirausaha, pertukaran pelajar, magang, riset, itu membutuhkan dana, membutuhkan uang. Ya. Kalau misalnya dananya sudah tidak ada dari pemerintah, artinya atau program ini sudah selesai dari pemerintah, itu kegiatan harus tetap jalan. Ya, makanya pemerintah tidak meminta kita untuk menghabiskan tersebut untuk konsumtif, tetapi mereka meminta kita untuk membangun sistem. Jadi program studi akuntansi akan membangun sistemnya dari wirausaha dulu, ya, karena semua ini butuh duit. Nah, kalau misalnya Anda selalu meminta uang dari orang tua, silahkan, kalau orang tuamu mampu, ya, atau Anda memutuskan untuk menabung, silahkan, ya. Tetapi kalau misalnya kedua tersebut Anda tidak bisa lakukan, maka Anda mau tidak mau harus mengikuti kegiatan kewirausahaan tersebut ya. Tapi juga kegiatan kewirausahaannya bukan berarti begitu dikasih dana habis 1 semester. Tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu. Nanti saya akan jelaskan. Yang diminta adalah membangun sistem yang berkesinambungan. Di akuntansi sendiri, kami kemarin menawarkan rancangannya itu dimulai dari kewirausahaan. Nah, ini kalau kalian lihat gambarnya, ini adalah kewirausahaan yang sudah digitalisasi. Nah, di UKI Paulus, di program studi akuntansi itu juga sudah ada mata kuliah kewirausahaan. Tetapi kewirausahaan yang dimaksud di sini adalah kewirausahaan yang real ya, bukan hanya sekedar teori ya, menceritakan bahwa apa itu wirausaha, bagaimana kita berwirausaha, tetapi Anda betul-betul praktek. Dan praktek wirausaha bukan hanya sekedar memasang stand di depan kampus, kemudian kalau selesai perkuliahan ya standnya juga sudah tidak ada ya, hanya sekedar coba-coba. Bukan itu, sasarannya bukan seperti itu ya. Nah, sasarannya adalah kami menginginkan nanti mahasiswa yang mengikuti program ini betul-betul sudah menjadi wirausaha, minimal dia punya usaha sendiri ya, yang terus dia kelola sampai dia selesai, bahkan nanti bisa menjadi penghasilan utamanya dia, dan bahkan dia bisa membuka lapangan kerja untuk yang lain. Nah, itu sasarannya, dan makanya itu tidak boleh berhenti ya. Nah, ketika mahasiswa berwirausaha, otomatis dia punya dana ya. Ketika dia punya dana, maka kegiatan-kegiatan lain dia bisa ikuti, pertukaran pelajar ya, apalagi kalau pertukaran pelajarannya offline, artinya Anda harus berkunjung ke perusahaan tersebut. Kemudian magangnya magang offline, Anda harus datang ke perusahaan tersebut ya. Dan magang offline yang dimaksud itu bisa di luar pulau ya. Kita sudah ada kerjasama dengan Batam. Kemudian apalagi kalau misalnya ikut pertukaran luar negeri, semuanya butuh uang. Nah, kalau Anda sudah berwirausaha, Anda sudah punya dana, maka kegiatan apapun juga yang membutuhkan dana, Anda sudah punya uangnya. Ya, itu yang ada di dalam pemikiran kami, dan semoga kita sepakat untuk melakukan ini semua. Nah, karena kampus kita bukan basic kimia pemasaran, karena itu kita membutuhkan orang yang bisa mengajari kita. Tujuannya agar meminimalisir usahanya gagal. Ya. Kita meminimalisir usaha yang gagal karena kita maunya wirausaha ini adalah wirausaha yang mandiri dan sukses ya. Karena itu kita membutuhkan mitra. Nah, untuk kewirausahaan sendiri, PIC-nya itu adalah Ibu Berta. Kemarin Ibu Berta itu sudah menghubungi beberapa mitra ya. Mitra yang dihubungi pertama itu adalah Dinas Koperasi dan UMKM. Nah, kenapa harus Dinas Koperasi dan UMKM? Karena rata-rata mahasiswa kalau berbisnis itu pasti bisnisnya UMKM, sehingga kita membutuhkan pendampingan dari Dinas UMKM. Dan puji Tuhan, ketika Ibu Berta menghubungi Dinas UMKM, dia menyarankan ya, dan dia punya link ke Tokopedia ya, dan punya link ke Telkomsel. Jadi mitra-mitra ini itu yang akan membackup mahasiswa berwirausaha hingga berhasil ya. Di samping itu bukan cuma mahasiswanya, dosennya juga di backup, karena setiap satu kelompok itu akan didampingi oleh dosen yang akan melakukan proses evaluasi, karena kita meminimalisir kegagalan
ya, karena tujuannya kan Anda berwirausaha, Anda mampu, Anda punya penghasilan, dan Anda bisa melakukan kegiatan apapun dengan penghasilan tersebut. Nah, apa saja yang disarankan pada saat Bu Berta berdiskusi dengan mitra ini? Disarankan untuk pertama itu melakukan seminar. Nah, untuk seminar ini kita mengajak semua prodi, jadi bukan hanya dikonsumsi oleh program studi akuntansi, tapi kita mengajak mahasiswa yang ada di UKI Paulus, karena kan semua mata kuliah di UKI Paulus itu mengajarkan kewirausahaan. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah workshop. Jadi bukan cuma sekedar seminar, tapi memang Anda praktek menggunakan alat digitalisasi ya. Tokopedia ini akan mengajarkan Anda bagaimana caranya memaksimalkan digitalisasi Anda untuk berwirausaha. Begitu juga dengan Telkomsel. Kemudian berikutnya itu akan ada proses pendampingan. Jadi proses pendampingan yang dimaksud ini adalah mahasiswa akan mengajukan, per tim itu akan mengajukan proposal, dan itu boleh campur semua prodi. Yang penting di dalam tim tersebut ada anak akuntansinya. Ya, karena kalau tidak ada anak akuntansinya kita sulit untuk meminta pertanggungjawaban. Kalau ada anak akuntansi di dalam, anak akuntansi itu yang akan kita mintai pertanggungjawaban ya. Karena ini uang bukan uang untuk dihabiskan, tidak, uang ini akan digunakan oleh tim yang lain. Jadi istilahnya modal bergulir. Jadi prodi akan memberikan modal bergulir, tetapi modal bergulir tersebut baru diberikan ketika dilihat profilnya dan dilihat prospeknya. Jadi dilihat proposal yang Anda masukkan, kemudian kami menilai prospeknya. Karena mengapa kami harus menilai prospek? Karena kami ada pertanggungjawaban ke pemerintah ya, bahwa usaha ini layak didanai, dan kami juga harus menjanjikan ke pemerintah bahwa Anda akan memang berhasil di usaha tersebut. Ya. Nah, karena kita mengharapkan agar resiko gagalnya kalau bisa nol ya, kalau bisa nol. Nah, apa sebenarnya yang diinginkan? Kita mengharapkan bahwa setelah Anda mengikuti program kegiatan ini, minimal Anda menjadi wirausahawan muda yang sukses. Syukur kalau misalnya Anda bisa membackup teman-teman Anda yang lain untuk menjadi pengusaha seperti Anda. Dan puji Tuhan kalau misalnya Anda bisa membuka lapangan pekerjaan, dan ini akan terus berlanjut sampai Anda sudah selesai, bahkan bisa menjadi sumber penghasilan utama Anda ya. Kemudian karena kita UMKM yang berbasis digitalisasi, maka ya kita akan menggunakan perangkat teknologi yang digitalisasi juga. Jadi mulai dari Anda merencanakan usaha, kemudian buat laporan keuangannya, kemudian kita melihat prospeknya ke depan, itu akan berbasis teknologi. Dan untuk aplikasi ini kami sudah akan menyiapkan. Ini kami bekerja sama dengan Universitas Victory di Melbourne, Australia untuk menyiapkan perangkat ini. Dan ini akan digunakan, ini bukan hanya digunakan untuk kegiatan kewirausahaan, tapi ini juga akan banyak digunakan untuk praktek-praktek di dalam kelas ya, dalam ruang kelas. Jadi kewirausahaan kita akan pakai aplikasi ini. Dan tidak perlu takut ya, karena kita semua baru belajar menggunakan teknologi terkini. Ya mau tidak mau UMKM-nya jangan gaptek. Ya, harus menunjukkan bahwa walaupun Anda UMKM tapi Anda melek teknologi. Ya, harus ada bedanya ya, yang tradisional dengan yang sudah lebih modern. Kemudian yang berikutnya adalah kita juga perlu membangun sistem untuk pertukaran mahasiswa dalam negeri. Di Kementerian sendiri, Kementerian Pendidikan itu ada namanya program Permata, pertukaran pelajar mahasiswa Nusantara ya. Dan itu didanai oleh pemerintah. Tetapi itu akan ada jangka waktunya, dan itu akan habis ketika semua orang sudah menjalankan kegiatan tersebut. Nah, yang jadi masalah kalau misalnya program Permata tersebut sudah selesai, apakah UKI Paulus masih bisa menjalankan kegiatan tersebut? Nah, dana ini digunakan untuk membangun sistem tersebut, ya. Jadi ketika tidak ada lagi program Permata, maka apa yang harus dilakukan? Jadi untuk pertukaran pelajar mahasiswa di dalam negeri sendiri ya, kita akan tetap menggunakan media yang sudah kita punya lebih dahulu, yaitu dalam bentuk collaborative learning. Ini kalau tidak salah Ibu Friska, Ibu Berta itu sudah men-share mengenai collaborative learning. Ini tujuannya adalah mengarah ke sini, mengarah ke pertukaran mahasiswa dalam negeri. Nah, untuk proposal yang kami tawarkan ya, itu kami menawarkan collaborative learning. Itu kita ngapain sih di collaborative learning? Ya, kita akan membuat grup diskusi dengan teman-teman dari kampus-kampus lain. Ya,
Nanti materinya ditentukan apakah mengenai program kerja ataukah yang lainnya ya. Yang penting ini kita mengajak mahasiswa dari universitas lain. Nah, karena masih masa pandemi, kita menggunakan media online. Tetapi kalau misalnya sudah tidak pandemi atau sudah dibolehkan untuk kunjungan, maka kita akan menggunakan offline atau berkunjung ke kampus lain. Nah, selain fokus group diskusi ya, kita juga akan menggunakan lomba bersama. Jadi sama seperti yang sebelumnya, kita akan membuat kepanitiaan lomba yang dikelola oleh beberapa universitas ya, yang sudah bekerja sama dengan program studi akuntansi. Nah, mengapa ini penting kolaborasi? Tujuannya agar mindset dari mahasiswa kita itu terbuka ya, dan akhirnya mereka menyadari posisi mereka di mana, apa yang perlu diperbaiki, dan apa sebenarnya yang kita sudah punya. Pengalaman dari lomba bersama yang kita lakukan di, kalau tidak salah bulan April kemarin, itu kami melihat bahwa sebenarnya kemampuan mahasiswa kita dengan mahasiswa dari 3 kampus lainnya yang ada di daerah Bogor dan daerah Denpasar, itu kemampuan kita itu setara ya. Saya melihat bahwa kita punya kemampuan ternyata setara. Jadi Anda tidak perlu minder ya. Kan selama ini Anda berpikir bahwa aduh, kalau kita kuliah di UKI Paulus itu rasanya kita terbelakang. Tidak. Buktinya ketika Anda berkolaborasi dengan orang lain, Anda bisa menyadari bahwa oh ternyata kemampuan prodi anak-anak di akuntansi UKI Paulus, khususnya di program studi akuntansi, itu setara dengan anak-anak yang kuliah di Bogor, yang di Universitas Pakuan Bogor. Oh ternyata setara dengan mahasiswa yang kuliah di Denpasar, di Universitas Dianapura dan Universitas Masa Haraswati ya. Jadi Anda bisa menyadari bahwa Anda perlu bangga. Mengapa? Karena ternyata Anda tidak tertinggal dari kampus-kampus yang ada di Indonesia bagian barat dan daerah yang sudah sangat maju seperti Denpasar. Itu untuk membuka mindset kalian. Dan dari collaborative learning itu biasanya cikal bakal untuk kerjasama lainnya. Dan ini sangat menguntungkan prodi kita, mahasiswa, dan juga institusi kita. Kemarin waktu kita mengajak kerjasama dari Universitas Pakuan Bogor, ternyata mereka mengajak kita kembali untuk kegiatan internasionalnya, konferensi, seminar internasionalnya. Dan itu kita diajak untuk sama-sama jadi host. Dari situ juga kami di prodi belajar, oh ternyata begini caranya mengelola namanya seminar internasional. Oh begini caranya mendatangkan pemateri dari luar negeri. Oh begini caranya mengajak teman-teman dari kampus lain untuk bekerja sama ya. Dan itu yang diundang bukan cuma kampus UKI Paulus saya sebagai host, tetapi ada 10 kampus termasuk di dalamnya UKI Paulus yang mereka ajak untuk bekerja sama. Dan kita diuntungkan dengan kegiatan tersebut karena itu bisa membuka wawasan berpikir dari pengelola prodi, dosen-dosen yang diikutkan dalam kegiatan tersebut untuk melakukan menduplikat pekerjaan yang sama, bahkan bisa lebih baik dari yang sudah pernah kita lihat. Ya itu tujuannya ya. Ada transformasi di pendidikan. Nah, saat ini ya untuk pertukaran mahasiswa itu kalau ini masih online, kita akan mengarahkan ke belajar di kampus lain. Sama seperti program Permata. Jadi saat ini Ibu Friska sedang menghubungi kampus-kampus lain ya, entah itu nantinya jadinya online atau offline, itu agar belajar sama-sama belajar di kampus lain. Dan kita kemungkinan semester yang akan datang sudah bisa berjalan. Nah, selain Anda belajar di kampus lain, entah online atau offline, ya ini kan butuh uang ya. Itulah mengapa wirausaha kita dahulukan. Kalau misalnya belajarnya offline, otomatis Anda harus pergi ke kampus tersebut. Nah, kalau misalnya Anda pergi ke Bogor, pergi ke Denpasar, ya mau tidak mau Anda modali diri Anda sendiri. Nah, itu uangnya dari mana? Ya uangnya ya kalau Anda tidak minta dari orang tua, Anda menabung, atau juga Anda berwirausaha. Jadi jalannya kami sudah buka ya. Tinggal Anda yang mengambil manfaat dari kegiatan tersebut. Jadi selain mahasiswanya yang ditukar, dosennya juga ditukar. Nah, mengapa kita perlu pertukaran dosen? Ini juga penting bagi dosen-dosen di program studi akuntansi untuk bisa mengukur kemampuan kita mengajar itu apakah sudah sama dengan kampus-kampus yang ada di daerah Indonesia bagian barat, ya, atau dengan daerah yang cukup maju seperti Denpasar dan lain sebagainya. Itu kita mau tidak mau kita akan membandingkan diri kita, sehingga dosen-dosen di akuntansi hukum selalu mengupgrade kemampuannya. Tidak begitu gitu saja ya, tapi ada keinginan untuk mengupgrade kemampuan untuk mengajarnya, sehingga nanti kalau dosennya sudah upgrade, mau tidak mau mahasiswanya juga akan ikut terupgrade ya. Nah, ini sistemnya yang mesti dibangun. Kemudian berikutnya adalah pertukaran pelajar atau mahasiswa, dan ini lingkupnya
luar negeri. Kemarin kami sudah menawarkan pertukaran mahasiswa luar negeri, tetapi disarankan agar itu ditunda ke tahun kedua dan tahun ketiga. Dan mereka menyarankan untuk penguatan di tingkat internalnya kita, ya. Di proposal sebelumnya itu kami mengajukan adanya kursus bahasa Inggris, tapi ternyata dikatakan bahwa kursus bahasa Inggris itu tidak menjamin bahwa Anda mampu berbahasa Inggris, sehingga kami mengubah menjadi English Community. Jadi walaupun pelaksanaannya berada di tahun kedua dan tahun ketiga, tetapi kita harus sudah menyiapkan diri mengarah ke pertukaran mahasiswa luar negeri tersebut. Jadi jangan heran nanti kalau misalnya program studi akuntansi ini akan men-share, ya, Google Formulir siapa mahasiswa yang mau mengikuti English Community di program studi akuntansi. Nah, ini arahnya mau kemana? Arahnya ini, ya, kita sebenarnya sudah punya kemitraan ini yang dibangun oleh WR4, itu namanya P2A. Itu pertukaran mahasiswa, tetapi tidak dalam belajar, ya, tidak dalam proses belajar dan proses, tapi itu semacam studi studi banding. Tetapi bukan cuma kayak kita datangi satu kampus ke kampus lain, tidak. Jadi kita beberapa universitas yang tergabung dalam komunitas itu bergabung. Kemudian ada satu universitas yang ditunjuk, kita bergabung di mana? Kalau saya tidak salah setahun lalu apa 2 tahun lalu, ya, sempat diikuti oleh 2 orang mahasiswa akuntansi, dan itu kegiatannya ada di Malaysia. Jadi kampus yang berada di Thailand, kemudian Filipina, Malaysia sendiri, Singapura, Vietnam, kalau tidak salah Indonesia, ya, saya tidak tahu berapa negara itu bergabung di komunitas tersebut, kemudian menuju kampus yang ditunjuk di Malaysia, dan di situ mereka melakukan kolaborasi, baik itu kolaborasi budaya maupun juga dengan kolaborasi dari akademik, ya. Ya, tujuannya jadi nanti bahasa Inggrisnya ada gunanya, ya, karena di sana kan Anda pasti mempresentasikan kampus kalian, mempresentasikan daerah kalian, nah, sehingga relasi dari Anda itu semakin luas, ya. Ketika kita punya relasi yang lebih luas, maka rasa percaya diri kita akan semakin tinggi, dan rasa percaya diri itu akan terpancar, ya, bukan sombong, ya. Percaya dirinya bukan sombong, tetapi ada energi yang bertambah di diri kita, ya, dan orang lain bisa melihat. Nah, ini videonya akan dilanjutkan ke video berikutnya, ya, dan saya mengharapkan semua mahasiswa akuntansi untuk terlibat dalam program ini. Jangan sampai Anda seperti peribahasa mati di tumpukan jerami. Uangnya sudah ada, tinggal Anda memaksimalkan kemampuan Anda untuk ikut dalam program tersebut. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati niat kita semua dan juga memberkati program studi akuntansi agar menjadi berkat bagi institusi dan juga bagi masyarakat.